Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di Wahyu Sejati Official. Kali ini saya mau bahas nih kelebihan-kelebihan dari seorang konten kreator. Wow, tapi sebelum masuk ke dalam video, saya ingatkan, jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Dimana kita tahu sendiri ya, apa itu konten kreator. Konten kreator adalah suatu pekerjaan di bidang upload video atau tukang upload video. Entah dia masuk ke dalam platform YouTube, TikTok, ataupun Instagram, juga bisa Facebook. Dimana ada loh kelebihan-kelebihan dari seorang konten kreator. Kita nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, langsung masuk saja ya. Kelebihan yang pertama dari seorang konten kreator. Jelas, seorang konten kreator bebas berkarya sesuai fashion. Apapun fashionmu, kamu bisa jadi konten kreator. Nggak usah ribet-ribet. Orang yang fashionnya makan aja bisa jadi konten kreator mukbang ASMR. Orang yang pinternya atau fashionnya masak dan iris-iris bahan masakan bisa jadi konten kreator, tukang masak, atau chef. Seorang yang sukanya cuma pergi-pergi kemana-mana bisa jadi konten kreator, traveling, atau konten kreator vlog. Bahkan orang yang sukanya tidur, bahkan yang sukanya mandi di air terjun bisa jadi konten kreator. Cuma tinggal mandi aja, nunjukin titiknya itu gitu ya, ngecap gitu ya. Biasa kan aku lihat tuh konten-konten kreator yang suka mandi-mandi di sungai, mandi di air terjun, ataupun tidur. Biasanya gagang pentolnya kelihatan gitu ya, kelihatan di celana dalamnya. Apapun fashion kamu, apapun bakat kamu, semuanya bisa jadi konten kreator. Yang kedua, seorang konten kreator memiliki peluang mendapatkan penghasilan besar. Kita tahulah, kalau kita ngonten jadi konten kreator, penghasilan kita tidak ditentukan gaji dari bos kita. Penghasilan kita tidak ditentukan dari gaji UMR. Tapi penghasilan kita ditentukan dengan apa? Dengan video-video kita, dengan audiens kita, dan juga dengan para subscriber kita gitu. Jadi semakin besar subscribernya, semakin besar peluangnya untuk jangkauan. Jadi seorang konten kreator punya peluang besar mendapatkan penghasilan yang besar. Apalagi kalau kerjasama sama brand. Bukan hanya itu aja. Yang ketiga, waktunya fleksibel. Jadi konten kreator itu kita nggak kerja sama orang yang harus mengikuti aturan. Harus 8 jam kerja atau 9 jam kerja. Kita nggak terpaku jam kerja. Seorang konten kreator bebas untuk berkarya. Asalkan dia ngupload video di platform yang dia gunakan. Ya kalau konten kreatornya YouTube ya nguploadnya di YouTube, jadi YouTuber. Bebas. Nggak harus 8 jam kerja ngupload di video YouTube. Nggak. Bebas. Bukan hanya itu aja. Yang keempat, tentunya menjadi konten kreator akan banyak dikenal orang. Banyak orang-orang yang akan mengenal kita
kalau kita ngupload video di sosial media. Contohnya nggak usah susah-susah. Seperti sosok Willy Salim, seorang TikToker dan YouTuber. Terkenal karena videonya ada di TikTok dan YouTube. Seperti halnya Dan DC, seorang YouTuber tutorial yang suka ngajarin para YouTuber pemula untuk jadi YouTuber sukses. Seorang Happy Asmara, seorang penyanyi dangdut dan sekaligus YouTuber. Karena videonya terkenal di YouTube. Bukan hanya itu aja, Raffi Ahmad, Deddy Kobuzer, bahkan masih ada lagi ya, Frost Diamond. Masih banyak lagi yang lainnya seperti Denny Caknan, seorang penyanyi dangdut dan sekaligus YouTuber. Karena videonya diupload di YouTube, videonya dikenal banyak orang lewat YouTube. Itu resiko jadi seorang konten kreator, harus mau terkenal. Bukan hanya itu aja. Yang kelima, orang yang bekerja sebagai konten kreator, dia akan dikenal banyak orang sekaligus punya pengaruh kepada banyak orang, atau public figure, atau garis miring ya, influencer, punya pengaruh kepada para subscribernya, kepada orang-orang, karena sudah terkenal dan sudah dikenal serta diyakini. Seperti sosok Denny Caknan, terkenal dan diyakini sebagai penyanyi dangdut populer, YouTuber dangdut kelas nasional yang punya pengaruh kepada subscribernya. Apa yang dia sampaikan akan didengarkan oleh subscribernya dan orang-orang. Bukan hanya itu aja, seperti Happy Asmara, seperti Arfian Dwi atau Triswaka atau yang lain. Mereka semua bisa mempengaruhi para penggemarnya. Bukan hanya itu aja. Yang keenam, bisa belajar hal baru. Kalau kita jadi konten kreator, kita akan belajar hal baru. Bagaimana sih untuk syutingnya? Bagaimana sih untuk edit videonya? Bagaimana sih cara upload video yang benar? Bagaimana sih cara mengoptimalkan atau SEO, Search Engine Optimization, mengoptimalkan mesin pencarian? Kita akan belajar hal baru di dunia konten kreator. Lalu yang ketujuh, dengan adanya konten kreator, dengan kalian belajar konten kreator, kalian juga akan paham mengenai editing, paham mengenai algoritma YouTube, paham mengenai marketing YouTube atau TikTok atau yang lain. Jadi banyak hal yang bisa menguntungkan untuk menjadi seorang konten kreator.